Ya, selanjutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab kali ini dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Skype dokter spesialis paru, Dr. Jaka Pradipta. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Jaka, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, dokter, ini sudah ada pertanyaan warganet yang terkumpul, sudah siap untuk dijawab? Oke, baik. Kita lihat pertanyaan yang pertama pada sore hari ini diajukan atau datang dari @angel21834840. Hashtag warganet kepo COVID-19. Satu, bagaimana akibat dan tanda-tanda kalau seseorang pernah terkena flek paru terus terpapar COVID-19. Apakah obat herbal juga bisa menyembuhkan atau harus dengan penanganan medis, dok? Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana untuk orang yang terkena asma jika terpapar COVID-19? Terima kasih, dokter. Bagaimana, dok? Oke, baik. Jadi yang pertama dulu ya, yang flek paru ya. Flek paru itu nama lainnya juga TBC. Jadi apabila seorang sudah sembuh dari TBC, kadang memang masih ada tuh gejala-gejala batuk gitu ya, atau kadang beraktivitas agak beda rasanya. Pada COVID yang membedakan selain ada batuk, juga ada demam gitu ya, dan bahkan sesak nafas. Jadi kalau misalnya ada keluhan batuk atau demam dan sesak nafas, baiknya kita periksakan apakah itu ronsen ulang atau kita periksakan lab, dan kemudian apabila itu mengarah COVID, maka kita terapi COVID-nya. Nah, pengobatan COVID itu juga harus pengobatan yang secara medis, pengobatan yang benar. Jangan kita hanya menggunakan herbal, karena dikhawatirkan kalau pengobatan tidak maksimal, maka efeknya akan menjadi lebih parah. Oke. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, asma ya. Betul. Untuk yang asma, memang seseorang yang asma ketika terkena COVID berisiko untuk mendapatkan gejala yang lebih berat, gitu. Karena bisa nanti COVID-nya muncul, asmanya juga muncul. Sehingga untuk pasien-pasien yang asma, memang baiknya saat ini terus melakukan protokol COVID yang baik dan juga mengobati asmanya dengan benar, gitu. Jadi kalau ada pengobatan asma yang punya, harus digunakan secara teratur juga. Oke, berarti untuk penderita asma ini apakah benar lebih rentan juga begitu ya, dokter ya? Lebih rentan untuk gejalanya menjadi lebih berat. Oke, baik. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dokter, untuk hari ini ada dari @yourpatrick. Dokter, sebenarnya gejala yang ditimbulkan ini seperti apa? Katanya akhir-akhir ini ada yang kena tapi lewat local transmission. Itu bagaimana sih, dok? Dan selanjutnya, apakah seseorang yang positif bisa tidak menimbulkan gejala yang dijelaskan sebelumnya? Terima kasih, dokter. Bagaimana, dok? Iya, jadi local transmission itu artinya penyebaran penyakitnya itu bersifat lokal, jadi tidak ada lagi riwayat berpergian dari luar misalnya. Karena ternyata orang dari dalam daerahnya sendiri itu sudah ada yang tertular dan menularkan orang lain. Nah, gejalanya masih sama sebenarnya secara prinsip, yaitu 80% gejala ringan atau tidak bergejala, yaitu apakah itu demam, batuk pilek, nyeri sendi, seperti itu. Dan di sisanya, di 20% sisanya adalah gejala sesak berat, gejala kritis, bahkan meninggal dunia. Jadi mayoritas memang saat ini gejalanya masih ringan gitu ya, yaitu batuk, pilek, dan nyeri sendi. Mayoritas sekarang 80% seperti itu. Namun bila kita tidak hati-hati dan kita tidak berobat dengan baik, maka akan masuk ke sisanya, yaitu di 20% itu gejala sesak berat hingga kehilangan kesadaran. Nah, yang uniknya juga pada COVID, yaitu ada orang tanpa gejala. Jadi dia positif, tapi ternyata tidak ada gejala sama sekali, namun menularkan. Nah, itulah yang harus kita waspadai saat ini. Oke, berarti memang benar begitu ya, ada seseorang yang positif tapi dia tidak menimbulkan gejala, makanya kita harus tetap waspada begitu, dokter ya? Ya, itu sangat banyak dan makanya screening itu saat ini sangat kita perlukan. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, dokter, pada hari ini mungkin sepertinya masih terkait dengan yang pertama tadi, masalah pernafasan gitu, respiratori, dari @ppdwin. Dokter, benar tidak sih orang yang sembuh dari COVID ini paru-parunya sudah tidak sempurna, rusaknya permanen kah, dok? Ini seperti apa, dok? Iya, jadi kalau kita masuk ke yang 80% tadi, yaitu yang gejala ringan atau tidak ada gejala, tentu saja parunya nggak bermasalah, tidak menimbulkan gejala sisa, gitu ya, tidak menimbulkan
kerusakan pada paru. Namun kalau kita masuk ke yang kesisanya 20% bahkan yang 5% itu yang kritis, nah biasanya memang kerusakan pada parunya cukup hebat dan bisa menimbulkan sisa. Namun gejala sisanya itu bukan berarti akan terus sesak terus-menerus, itu tidak gitu ya. Jadi kemungkinan nanti akan lebih mudah batuk. Kemungkinan kalau kita naik tangga agak tinggi rasanya akan lebih sesak, beda seperti biasa. Dan itu juga akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat semua yang sudah terkena COVID, jangan langsung paranoid, jangan langsung panik akan mengalami kerusakan pada parunya. Itu hanya sebagian kecil kasus saja. Oke, tapi walaupun sudah terkena dan memang ada potensi menimbulkan kerusakan di paru-paru, tetap bisa dengan berjalannya waktu begitu ya dokter, dan tentunya memperhatikan gaya hidup juga bisa berpengaruh begitu dokter ya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Dokter Jaka Pradipta sudah bergabung bersama kami sore hari ini di segmen Dokter Menjawab. Terima kasih dokter. Sama-sama.